Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davan Afiandi dengan NPM 10070399024 dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan membawakan skripsi saya yang berjudul Livabilitas Alun-alun Kota Cilegon berdasarkan persepsi pengunjung. Yang memiliki latar belakang yang pertama itu adalah perwujudan kota layak huni telah disetujui oleh berbagai negara termasuk Indonesia dalam agendanya yang dibahas yang berjudul New Urban Agenda yang menjadi tujuan jangka panjang bagi perkembangan kota-kota baru di Indonesia. Untuk menurut Asosiasi Ahli Perencanaan Indonesia itu, pengertian kota layak huni adalah gambaran lingkungan perkotaan yang nyaman sebagai tempat tinggal dan melakukan aktivitas. Salah satu kunci terwujudnya konsep kota layak huni itu adalah dengan ketersediaan ruang terbuka publik sebagai tempat berbau dan terlibatnya masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Ketersediaan ruang terbuka publik di Kota Cilegon itu pada tahun 2022 mencapai angka 18,5%. Dengan salah satunya itu dengan terbangunnya alun-alun Cilegon yang rampung pada tahun 2018 yang memiliki berbagai fasilitas yang dapat dianalisis dan diteliti sehingga fasilitas tersebut dapat mewujudkan livabilitas ruang terbuka publik. Dan livabilitas yang baik akan memberikan perasaan nyaman dan menyenangkan kepada seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas pada suatu kawasan. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama itu ada bagaimana tingkat livabilitas alun-alun Cilegon sebagai ruang terbuka publik berdasarkan persepsi pengunjung, dan tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi kinerja dan kepentingan fasilitas alun-alun Kota Cilegon dalam mewujudkan livabilitas berdasarkan persepsi pengunjung. Dan sasaran penelitiannya itu teridentifikasinya livabilitas alun-alun Kota Cilegon sebagai ruang terbuka publik berdasarkan kinerja dan kepentingan fasilitas. Untuk ruang terbuka publiknya sendiri itu berada di Kota Cilegon, Kecamatan Purwakarta. Dengan tinjauan teorinya itu ada 4. Yang pertama itu ada livable city dengan memiliki keturunan kriteria livable city, dan yang kedua itu ada ruang terbuka publik memiliki turunan fungsi ruang terbuka publik, kriteria ruang terbuka publik, pemanfaatan ruang terbuka publik, dan fasilitas ruang terbuka publik. Selanjutnya itu ada ruang terbuka publik dalam konsep livable city yang memiliki turunan dimensi livabilitas. Yang terakhir itu ada teori tentang alun-alun dengan turunannya fungsi alun-alun. Selanjutnya itu variabel penelitian yang didapatkan dari para ahli, di mana para ahli ini membahas tentang variabel-variabel kriteria-kriteria apa saja yang mewujudkan kota layak huni serta disandingkan dengan kriteria ruang terbuka publik. Sehingga dari kriteria-kriteria menurut para ahli ini disimpulkan menjadi 5 irisan utama, yaitu ada yang pertama itu ada keamanan, kenyamanan, sociability, kelengkapan fasilitas, dan aksesibilitas. Selanjutnya itu ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian di sini itu merupakan pecahan dari 5 kriteria utama yang dipecah menjadi 20 variabel yang didapatkan dari teori-teori mengenai livabilitas dalam ruang terbuka publik. Selanjutnya itu ada variabel penelitian yang membahas tentang indikator yang merupakan standar-standar utama dari variabel. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana metode yang digunakan itu metode pendekatannya kuantitatif dan kualitatif, dengan metode analisisnya itu important performance analysis. Selanjutnya ada profil wilayah, di mana alun-alun Kota Cilegon ini berdiri di luas lahan seluas 3,18 hektar dan rampung pada 2018 yang memiliki berbagai fasilitas yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu ada data penelitian, di mana data penelitian ini didapatkan dari 100 responden dengan hasil dari variabel kinerja sendiri itu dengan nilai hasilnya 3,43 dari 5 dengan kategori puas. Untuk variabel kepentingannya itu dengan angka 3,88 dengan kategori penting. Selanjutnya itu ada analisis important performance, di mana dari hasil analisis ini livabilitas alun-alun Kota Cilegon berdasarkan persepsi pengunjung itu menunjukkan nilai 88,43% yang memiliki arti kurang puas. Dan berdasarkan hasil perhitungannya itu terdapat gap positif dan gap negatif. Untuk gap positifnya sendiri itu menggambarkan situasi sesuai dengan harapan, dan untuk gap negatifnya itu tidak sesuai harapan bagi pengunjung alun-alun Kota Cilegon. Untuk diagram kartesiusnya sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kuadran A dengan label prioritas utama, kuadran B pertarungan prestasi, kuadran C prioritas rendah, dan kuadran D berlebihan. Selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana dari hasil analisis itu disimpulkan bahwa tingkat livabilitas alun-alun Kota Cilegon berdasarkan persepsi pengunjung menunjukkan nilai 88,43%, di mana angka tersebut mengindikasikan sarana dan prasarana di alun-alun Kota Cilegon itu belum memenuhi livabilitas yang memiliki arti kurang puas. Meskipun demikian, masih diperlukannya beberapa perbaikan variabel livabilitas yang sangat berpengaruh pada rendahnya penilaian livabilitas.
dan fasilitas terbangun pada alun-alun kota Cilegon itu belum mampu menghadirkan suatu kesan yang ramah sebagai sarana dalam berbagai aktivitas dan berinteraksi. Selanjutnya itu ada rekomendasi, di mana yang pertama itu ada melakukan branding terhadap alun-alun kota Cilegon melalui media sosial, dan yang kedua itu ada untuk pengelolanya itu memaksimalkan variabel-variabel yang dirasa kurang dengan cara perbaikan. Untuk kelemahan studinya itu ada penelitian ini hanya memakai 100 sampel, di mana tidak menggambarkan seluruhnya terhadap pengguna sesungguhnya dari alun-alun kota Cilegon. Untuk studi lanjutannya itu ada 3, yang pertama itu ada penataan ulang terhadap alun-alun kota Cilegon, yang kedua itu ada studi perbandingan terhadap alun-alun di kota lain, dan yang ketiga itu ada studi dapat dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana jenis dan kualitas fasilitas alun-alun Cilegon. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.